Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ina Saputra, NIM 2107367. Selamat datang di video pembelajaran saya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang cara memperbaiki sistem instrumen pada sepeda motor. Yang pertama, dimulai dari prosedur perbaikan sistem instrumen sepeda motor. 1. Identifikasi masalah pada sistem instrumen sepeda motor. Mulailah dengan mengidentifikasi masalah yang ada pada sistem instrumen. Perhatikan tanda-tanda kerusakan seperti lampu yang tidak berfungsi atau jarum gitar yang tidak akurat. Kedua, peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan. Persiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan seperti obeng, multimeter, dan kabel pengganti jika diperlukan. Ketiga, langkah-langkah perbaikan sistem instrumen. Ikuti langkah-langkah perbaikan yang sesuai dengan masalah yang didefinisikan sebelumnya. Pastikan untuk memperhatikan petunjuk dalam manual pemilik sepeda motor. Selanjutnya, pemeliharaan rutin sistem instrumen pada sepeda motor. Alasan mengapa pemeliharaan rutin penting? Pemeliharaan rutin sistem instrumen pada sepeda motor dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencegah kerusakan yang lebih serius pada sepeda motor. Pemeliharaan rutin yang perlu dilakukan. Beberapa pemeliharaan rutin yang perlu dilakukan meliputi pembersihan, penggantian komponen yang rusak, dan pengecekan akurasi instrumen. Selanjutnya kita masuk pada materi bagian-bagian sistem instrumen pada sepeda motor. Yang pertama ada penerangan. Lampu penerangan pada sepeda motor dapat berfungsi sebagai penerangan jalan saat kendaraan kondisi luar menjadi gelap dan sebagai penerangan di instrumen dashboard. 2. Lampu tanda belok atau sen. Dipasang di bagian depan dan belakang, bertujuan untuk memberikan informasi pada sepeda motor lain bahwa pengemudi yang bersangkutan akan berbelok atau pindah jalur. Ketiga, lampu rem, lampu belakang, dan lampu kota. Lampu rem digunakan untuk memberikan informasi sepeda motor di belakangnya untuk menghindari benturan saat melakukan pengereman. Lampu jarak dan lampu belakang memberikan isyarat lebarnya sepeda motor di malam hari. Lampu plat nomor digunakan untuk memberi penerangan pada plat nomor sepeda motor dan menyala bersama lampu kota. Lampu meter digunakan untuk menerangi meter-meter dan gauge pada instrumen atau dashboard pada saat lampu kota hidup pada malam hari. Keempat, lampu indikator kecepatan 1-4. Pada panel instrumen sepeda motor juga dilengkapi dengan lampu indikator gigi perseneling dari gigi 0 sampai gigi netral. Kelima, lampu indikator oli. Pada model tertentu, untuk sepeda motor lampu indikator oli tidak ada. Untuk sepeda motor 2 tak, lampu indikator oli ada di speedometer. Lampu indikator oli di 2 tak menunjukkan oli samping, yang artinya oli akan dicampur atau disemprotkan melalui ruang engkol untuk melumasi ruang bakar dan poros engkol. Lampu indikator ini akan menyala bila jumlah oli samping mesin berkurang atau habis. Keenam, pengukur bahan bakar. Fungsi instrumen ini adalah untuk mengetahui keadaan atau jumlah bahan bakar dalam tangki bahan bakar. Ketujuh, lampu panas mesin. Lampu indikator ini akan menyala beberapa detik ketika kunci dalam posisi on dan akan langsung mati setelah itu. 8. Speedometer. Pada umumnya speedometer dilengkapi dengan odometer dan tripmeter. 9. Klakson. Salah satu komponen penting yang harus bekerja pada sepeda motor adalah klakson. Klakson itu sendiri difungsikan sebagai syarat kepada pengemudi lain tentang keberadaan sepeda motor atau syarat untuk memotong kendaraan lain saat berada di jalan raya. 10. Takometer. Dioperasikan berdasarkan sinyal dari koil sistem pengapian. Pulsa ini diambil dari aliran listrik dengan tegangan rendah koil pengapian, yaitu dari terminal positif dan terminal koil. 11. Engine cut off. Engine cut off berfungsi untuk mematikan mesin tanpa memutar kunci kontak. Dan lebih detailnya, silakan perhatikan video yang akan saya tampilkan berikut ini tentang cara memperbaiki sistem instrumen pada sepeda motor. Baik, untuk yang pertama tadi adalah instrumen signal lampu rem. Langsung saja dipastikan ketika rem depan ditekan, lampu ini akan menyala seperti ini, sehingga pengendara yang di belakang akan tahu bahwa kita melakukan pengereman. Selain itu juga yang belakang pedal ditekan, di sini juga menyala seperti ini. Yang kedua adalah lampu sen. Dipastikan ketika switch sen digeser ke kiri, yang berkedip adalah lampu sen kiri, baik depan maupun belakang.
Kemudian jika digeser ke kanan, yang menyala adalah lampu sen kanan, baik depan maupun belakang. Jangan sampai terbalik. Yang ketiga, lampu netral ya. Lampu netral, pastikan ketika kunci kontak dinyalakan, indikator lampu netral ini menyala. Indikator lampu netral di sini tidak menyala, dapat kita pastikan. Yang pertama, mungkin ada kemungkinan bahwa lampunya mati. Yang kedua, untuk memastikan kita putar rodanya. Jika roda tidak menyala, tidak berputar, maka dapat kita pastikan bahwa transmisi dalam keadaan masuk giginya. Kemudian sebelum menyalakan sepeda motor, dinetralkan terlebih dahulu. Jika lampu netralnya masih mati, kita pastikan roda dapat berputar. Berarti ini posisi dalam keadaan netral. Yang nomor 4, full meter atau pengukur kapasitas bahan bakar. Kebetulan di sini yang tipe digital, sehingga terlihat strip 1, strip 2, strip 3 dan seterusnya. Dan yang ini indikator fuel meter analog. Yang terakhir, oil pressure. Ini hanya terdapat pada motor sport, dengan cc yang besar. Contohnya yang cc 250. Indikatornya seperti ini, menandakan bahwa kapasitas oli itu masih banyak atau masih layak, seperti itu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu macam sistem instrumen, yaitu lampu sen atau lampu tanda belok. Komponen yang ada pada lampu tanda belok yang pertama adalah baterai atau aki. Kemudian yang kedua adalah kunci kontak. Kemudian yang ketiga adalah turn signal relay atau dalam bahasa bengkel biasa dikenal dengan flasher. Kemudian yang keempat adalah turn signal switch atau switch rating, switch sign. Selanjutnya ada lampu sen atau lampu rating itu sendiri, baik yang rating sen depan atau sen belakang. Kemudian yang terakhir adalah lampu indikator rating atau indikator sen, baik yang ke kanan ataupun yang ke kiri. Perlu saya tekankan bahwa setiap sepeda motor itu ada yang menggunakan 2 lampu indikator, ada juga yang menggunakan 1 lampu indikator. Contoh sepeda motor yang menggunakan 2 lampu indikator adalah Supra X 125. Kemudian untuk yang menggunakan 1 lampu indikator adalah Honda Beat. Baik, untuk selanjutnya setelah kita tahu macam-macam komponen yang ada pada lampu tanda belok, kemudian coba kita rakit aliran arusnya dari mana sampai mana. Langsung saja. Yang pertama kita bedakan antara yang menggunakan tegangan baterai positif warna merah dan yang tegangan baterai negatif warna hitam. Kita tinggalkan dulu yang warna hitam biar tidak keliru. Untuk yang pertama, dari tegangan baterai positif masuk kepada kunci kontak atau ignition switch. Setelah masuk kepada ignition switch, dari ignition switch kemudian masuk ke sekring 10 ampere. Setelah masuk pada sekring 10 ampere, outputnya masuk kepada flasher.
setelah masuk pada flasher, output dari flasher ini masuk ke switch sen. Kemudian dari switch sen masuk ke lampu sen yang ke kiri. Satunya lagi yang ke kanan. Yang positif selesai kita rangkai, kemudian kita rangkai yang aliran negatif. Kenapa demikian? Kok tidak satu negatif satu positif? Untuk menghindari adanya konsleting. Langsung saja. Kita sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu, mimpi kita satu, bersama jelajah dunia. buanglah semua ragu. Setelah selesai kita coba tes untuk dinyalakan. Terus melangkah bersama satu hati, one heart, oh one heart, one heart. Baiklah, tadi penjelasan singkat terkait sistem instrumen dan signal yang tadi kita tekankan pada sistem tanda lampu belok. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita coba pada sistem instrumen dan signal yang lainnya. Demikian dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.